Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gregor Harmadi Wicaksono, absen 12, suku TCD2. Di sini saya ingin mempresentasikan Figma saya dan juga nanti ada codingan hasil jadi dari Figma ini. Jadi di sini yang bisa kita lihat di sini terdapat logo dan juga brand, nama brand. Lalu di sini ada bagian navbar dan juga di sini ada bagian untuk menghubungi kami atau menghubungi kita. Lalu di sini ada upcoming event untuk melihat upcoming eventnya itu berada di sini. Lalu di sini ada hero, bagian hero. Lalu di sini ada bagian sosial media. Nah, di sini ada event atau event-event yang akan datang. Beragam ini kita bisa tampilkan di sini. Lalu di sini ada seperti playlist dan juga ada copyright. Lalu kita ke bagian codingan. Untuk hasil jadinya seperti ini. Jadi untuk yang masih belum mirip ada bagian navbar sendiri, karena saya sedikit melakukan perubahan karena membuat tampilan lebih simpel dan lebih enak dilihat. Dan di sini terdapat animasi yaitu gelap, lalu ada lagi seperti fade in dan fade out. Lalu di sini ada gaming touch, sudah mirip, dan di sini juga ada animasi. Lalu di sini ada juga animasi seperti mengetik pada ketika kita membuka. Ini saya juga menggunakan JavaScript. Lalu di sini ada animasi maksudnya, dan di sini ada bagian sosial media kita. Dan di sini juga di bagian sosial media masih kurang mirip karena berbeda dengan yang di Figma tadi. Lalu di sini ada upcoming event. Lalu kita ke bagian event. Di bagian event sendiri kita masih belum mirip karena di sini saya melakukan perubahan pada animasi yang di belakangnya gambar event kita, yaitu yang awalnya putih menjadi seperti RGB karena lebih menarik pengguna atau user. Lalu di sini ada animasi. Dan juga di sini saya menambahkan di sini ada event untuk bagian kedua. Di sini saya melakukan kesalahan sebenarnya karena belum memikirkan dengan matang untuk bagian desain. Di sini lalu ada bagian playlist yang tadi, dan di sini kurang mirip karena di sini memiliki border putih pada gambarnya. Tapi untuk keseluruhan ini lebih bagus karena saya ketika desain Figma masih kurang karena saya masih belum bisa menguasai sempurna dengan Figma ini. Lalu di sini ada bagian copyright. Untuk bagian di sini ada bagian codingan. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian-bagiannya. Untuk bagian awal di sini ada link href untuk seperti Google Lips adalah untuk menggambar gambar dari Google Lips itu, search Google Lips. Lalu di sini ada Cloudflare untuk CSS-nya sendiri. Lalu di sini ada style sheet, ada untuk memanggil UI atau CSS-nya dari sini. Lalu di sini ada home, ada bagian navbar, bagian main, paragraf, lalu ada bagian sosial media. Lalu di sini ada event-event dan sudah. Lalu kita ke bagian UI CSS-nya. Jadi di sini untuk awalnya kita kasih sizing border box, lalu ada HTML body, marginnya kita nolin semuanya, dan juga padding kita juga nolin. Di sini saya memberikan font family-nya atau fontnya itu menjadi Montserrat atau terus untuk modelnya sans serif. Lalu untuk backgroundnya kita hitamkan. Dan di sini overflow min x hidden itu gunanya untuk menghilangkan scroll samping kanan kiri. Lalu scroll behavior ini scroll behavior itu untuk membuat animasi ketika berpindah
dari web dari section 1 ke section 2 jadi lebih smooth. Di sini ada WebKit scroll bar. Di sini menghilangkan scroll bar pada bagian eh, kiri atau bawah web. Ini ada kontainer untuk posisinya, ini yang bisa kita lihat. Lalu ini untuk mengatur bagian background image. Nah, tadi kita bisa lihat pada web saya tadi yang bagian section 1 ini terlihat untuk backgroundnya sendiri seperti menetap jika kita geser. Itu karena kita menggunakan position fix, karena position fix itu membuat posisi dari background tersebut fix di situ atau menetap di situ dan tidak bisa diubah-ubah. Lalu di sini ada animation, itu seperti is in out atau seperti kayak masuk dan keluarnya seperti itu. Lalu di sini ada bagian header, logo, image. Di sini width untuk memberikan ukuran pada gambar. Text itu seperti seperti itulah. Lalu di sini ada logo span. Ini tuh untuk kata-kata yang ada di sebenarnya logo. Ini font size-nya, bukan fontnya itu 60, untuk berat dari fontnya itu 700 dan posisinya itu relatif. Lalu di sini right dikarenakan itu untuk mengatur posisi dari span tersebut. Ada bagian navbar. Di sini ada nav active dan nav hover. Gunanya adalah ketika kita berpindah maka akan ada animasi seperti itu tadi, seperti ini. Nah, kita memilih atau bukan, kita memilih dengan cross ini, itu akan backgroundnya akan menjadi berwarna biru. Ada bagian main P, H1, event dan lain-lainnya. Seperti bisa kita lihat di sini. Ini juga untuk animasi background dari gambar dari di event 2. Di sini saya menggunakan ini ya. Dan juga saya juga menggunakan keyframe untuk animasinya. Di sini untuk animasi fade in itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi dari opacity yang 0 terus menjadi transisikan Y. Transisi ini maksudnya dia akan muncul secara vertikal. Jadi seperti fade up gitu ya, teman-teman. Oke, yuk. Nah, jadi itu harusnya ada fade in up, fade in down, zoom in, typing, blink, any text for the flow, fade in out. Dan juga ada fade in, rotate, itu untuk bagian yang release tadi. Lalu di sini ada media, ini untuk ketika dia berada di ukuran 768px ini maka dia akan menyelesaikan. Lalu untuk bagian JavaScript-nya di sini